Sebelum kita melanjutkan acaranya, kami mengundang seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Panitia akan mengambil foto bersama sebagai dokumentasi acara ini. Baik, mohon kesediaannya ya untuk menyalakan kamera, akan ditunggu beberapa saat dulu. Boleh dibantu oleh panitia? Oke, halo selamat pagi semuanya teman-teman, para hadirin dan juga para narasumber dipersilakan untuk open cam. Kita akan foto sebentar untuk dokumentasi. Narasumber kita, Bapak Sili Agung Wasesa. Beliau adalah founder dan director dari Konar Advisory. Selamat pagi Pak, terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian Ibu Fari Sugondo, selaku chairperson dari Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau APRRI ya Pak, Ibu ya, APPRI. Selamat datang Ibu dan terima kasih untuk semua kehadiran dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang berkenan untuk hadir di dalam acara diskusi dan dialog inspiratif ini yang terkait dengan bedah buku mengenai perjalanan PR ya dari masa ke masa. Akhir kata saya menyampaikan selamat berdiskusi dan terima kasih untuk kehadiran semuanya di pagi hari ini. Kiranya acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Kak Deodato Esperanza selaku Ketua Pelaksana. Thank you terutama untuk sama sih untuk para pembicara ya, Pak Sili Agung, Ibu Sari, dan pastinya Marsevio yang udah membimbing kami dan supaya ya dari APPRI juga jangan kapok-kapok bekerja sama dengan mahasiswa dari UPH, terutama untuk Ibu Niken yang banyak membantu. Terima kasih semuanya ya, selamat menikmati acaranya. Thank you, Brian. Sebelum selanjutnya, saya ingin memperkenalkan 3 pembicara hebat yang akan berbicara dan berdiskusi bersama kami di webinar online hari ini. Oke, pembicara kita yang pertama ialah ada pembicara hebat dari Association Perusahaan Public Relation Indonesia, yaitu dari Ibu Sari Sugondo, SIKOM MSI. Lalu ada Bapak Silih Agung Wasesa, SPSI, MSI, MIPRA. Beliau juga merupakan ahli branding komunikasi dan modifikasi perilaku dengan pengalaman lebih dari 22 tahun di Indonesia. Lalu yang ketiga, dosen cantik kami dari Universitas Pelita Harapan, yaitu Ibu Marsevio Sevian Luhukai, SSOS, MSI. Beliau merupakan dosen kami di studi ilmu komunikasi. Di sesi pertama, saya ingin berdiskusi dengan pembicara yang pertama adalah pembicara cantik serta hebat dan menginspiratif kita semua, yaitu Ibu Sari Sugondo, SIKOM MSI. Kami persilahkan. 113 orang. Hari Sabtu pagi, sudah suasana mau Natal dan Tahun Baru, masih semangat menimba ilmu pagi ini. Luar biasa, rasanya apresiasi dan tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan virtual boleh loh, pakai icon. Buku ini tidak mudah, disusun lebih dari 1 tahun, Mas Brian dan teman-teman panitia, adik-adik mahasiswa semuanya. Dikumpulkan dari berbagai referensi dan memang di dunia komunikasi ternyata catatan sejarah dari masa ke masanya cukup jelimet karena tidak ada satu pihak pun yang mendokumentasikannya secara lengkap, Bu Vio. Jadi kita memang menginterview lebih dari 44 narasumber kalau saya tidak salah, ya, dan apa namanya, kita kejar waktu mumpung mereka semuanya masih aktif berpraktek. Kami mengcover di buku ini semua yang dari latar belakang government, consultant, swasta, BUMN, praktisi-praktisi individual, semuanya kami himpun, saksi-saksi sejarah ya, kami himpun dan kami susun sedemikian rupa sehingga buku ini mudah-mudahan cukup komprehensif, memotret bagaimana Indonesia mengadopsi dan mempraktikkan public relations di tanah air, pengembangan teori, seninya, ya, alat-alat kerjanya, mulai dari masa zaman dulu banget.
Jadi sangat menarik memotret kepiawaian kita dari masa ke masa, bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi ada benang merah yang sebetulnya abadi, teman-teman. Ada benang merah, ada prinsip-prinsip, ada pakem-pakem, ada filosofi-filosofi yang sebetulnya itu sustain dari masa ke masa, dan prinsip itulah yang sebagai praktisi PR atau calon praktisi PR perlu mengingat dan memegangnya begitu untuk diadaptasi di masa sekarang ini. Kurang lebih mungkin pengantar saya sementara sampai di sini dulu, tetapi sebagai salah satu narasumber atau salah satu penanggap, saya akan dengan senang hati nanti menambahkan atau membantu menjawab bila mana ada pertanyaan, nanti juga support Mas Silly, dan ada sejumlah praktisi hebat di ruangan kita hari ini yang sayang kalau nanti tidak dipersilahkan juga untuk share ilmunya. Ya. Kita diskusi ringan aja kali ya, karena kan sebetulnya kuliah terakhir tuh pikirannya udah pada liburan semua nih. Jadi kalau terlalu serius, ntar liburannya jadi nggak nyenengin kan, nggak seru juga ya. Jadi ya udahlah. Yang namanya krisis itu basisnya adalah momentum. Tadi kekekalan momentum. Jadi krisis itu adalah persoalan momentum yang terjadi antara aksi dan reaksi. Begitu ada aksi kemudian menimbulkan reaksi, maka itu salah satu penyebab munculnya momentum. Nah, tapi bedanya apa? Kalau krisis itu kalau krisis itu ditambahin dengan ditumbuk ya namanya, dengan janji yang tidak sesuai dengan organisasi. Krisis adalah pengelolaan momentum yang harus kita latih terlebih dahulu. Karena MOT positif tidak bakal berlaku jika nggak ada MOT positif. Teman-teman udah pasti tahu lah, kalau ada orang baik zaman dulu, nanti bisa dilihat gitu ya, tapi sekarang sebetulnya nggak jauh berbeda, cuman memang tools-nya yang menjadi penting ya. Ini yang zaman dulu nanti bisa dibaca lagi, ya itu materinya udah saya kasih kok. Ini anatomi dasar, jadi krisis itu terjadi adalah di yang tengah putih itu spin. Jadi ada yang namanya spinning issue. Spinning issue itu bisa jadi disengaja, bisa jadi nggak disengaja. Orang bisa jadi salah tangkap gitu ya. Itu yang namanya spinning. Tapi nanti spinning akan lebih dahsyat lagi kalau sekarang gitu ya. Ini silakan dipelajari. Next. Terus, nah ini contohnya nih krisis era konvensional. Jadi tahun 88 itu ada Denko. Waktu itu terkena kasus mengandung lemak babi. Nah ini buat teman-teman nih harus agak hati-hati nih ketika isu yang dipakai itu berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia, sekalipun kita negara yang hampir 99% penduduknya beragama gitu ya, tapi dia lebih banyak, terutama Muslim ya. Muslim itu lebih peka terhadap isu lemak babi ketimbang isu korupsi. Nah itu. Jadi kalau isu korupsi itu biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau lemak babi, wah itu semuanya akan bereaksi. Ada satu tambahan yang kita sebut sebagai platform sosial media. Titiknya ada di mana? Titiknya ada di trending, ada di hashtag, ada di for your page kalau di TikTok, kemudian ada di search page kalau kita sehari-hari mencari halaman. Jadi krisis terjadi dengan mengikuti algoritma ini. Nah nanti ada obrolan panjang juga, tapi yang jelas memang lebih rumit daripada yang dulu gitu ya. Kalau manajemen krisis di era digital. Thank you, Flaren. Makasih. Pak Silly, pas banget tadi saya mau reminder, sudah di 10:05. Bapak terima kasih atas pemaparan yang sangat-sangat memberikan informasi kepada kami semua. Bapak juga saya mengataskan nama UPH, saya juga terima kasih Pak sudah memberikan materi yang sangat inspiratif. Thank you banget untuk dua narasumber yang sudah mendahului dengan membuka wawasan kita semua yang ada di sini ya. Saya juga mencoba menyampaikan dengan santai gitu ya. Saya melihat bahwa memang pendidikan PR gitu harus relevan dengan kebutuhan industri saat ini. PR bukan lagi sekedar suatu seni gitu, yang mana kita sebagai aktor utamanya gitu. Tetapi ada juga sekarang alat-alat bantu, dan alat-alat ini sangat dominan dan ada dalam kehidupan mahasiswa kita. Apa yang kita berikan, mereka bisa tanyakan, ya kan? Mahasiswa bisa tanyakan secara langsung di dalam di AI, di chat GPT misalnya.
terkait transparansi, privacy, dan resiko penyebaran disinformasi yang memang harus diatasi dengan kebijakan dan pengawasan yang tepat. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka AI itu bisa menolong kita. Tetapi tidak bisa sebagai tools utama. Tetap kita manusianya. Karena PR bicara mengenai hati. Bekerja dengan hati. Bekerja bukan sekedar dengan akal otak gitu ya, tapi harus hati. Jadi hati yang bekerja sehingga bukan kebijakan saja, tataran kita adalah kebijaksanaan. Sesuatu yang di luar kebijakan, yang membutuhkan kebijaksanaan, itu dilakukan oleh PR. Karena kita punya batasan etika PR yang bisa menolong kita untuk melakukan berbagai hal dan membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat. Itu yang menurut saya sih, Mbak Vio. Selamat pagi. Apakah suara saya cukup bisa didengar? Terdengar dengan baik, Ibu. Tadi pertanyaannya Oke. kenapa kok ada gagasan membentuk APRI, Ibu? Saat itu tercetus tercetus pembuatan PR community itu yang terjadi. Tapi lambat laun lebih banyak perusahaan PR lokal yang mengikuti, yang menjadi anggota. Jadi cikal bakalnya itu it's a long time ago, and we are gimana sih praktek bisa atau setengah-setengah. Ada yang sudah tidak sama kita lagi, sudah meninggal, tapi begitulah saat itu memang yang kita lakukan demikian. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya dan para praktisi juga, memang saya juga sedang belajar karena meskipun saya sudah berumur, saya harus mengikuti digitalisasi dan saya baru menghadiri juga ada yang namanya co-pilot untuk mendapatkan TOR, Term of Reference, tentang suatu krisis. Dan itu saya masih ingin belajar dari Anda yang muda. Saya mau belajar lagi kuliah di tempat Universitas SPH Anda untuk bisa memanfaatkan bagaimana krisis communication harus ditangani dan itu secara cepat. Yang diperlukan dalam menangani krisis management itu adalah timing, ya langsung cepat menghandle. Spokesperson harus sudah siap dari dulu. Boleh kita mulai aja ya teman-teman kuisnya. Semoga beruntung. Di juara 3-nya ada Reisha, lalu kedua Ricky, dan yang pertama Inka. Oke, congrats ya untuk 3 juara. Yang mau menjawab nanti boleh raise hand. Nanti akan kita pilih yang raise hand dan juga yang on cam. Karena kuisnya akan berhadiah door prize 2 buku Public Relations Indonesia dari masa ke masa seharga 350.000 bagi 2 orang yang beruntung dan berani menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Indra. Mungkin Pak Sili boleh bantu koreksi gimana nih kira-kira Thank you. jawaban Indra apakah sudah layak dapat buku ini, Pak? Thank you, Kak. Layak banget tuh. Waduh, thank you, Pak. Layak ya. Iya, itu sebagai sebuah awalan sih itu udah bener banget Betul. tuh. Jadi emang harus kayak gitu. Mudah-mudahan segera menghadapi krisis ya. Maksudnya kerja Waduh. terus gitu ada krisis manajemen gitu, Ndra. Baik, Pak. Udah Baik. sih, udah Mas Brian itu oke tuh. Oke tuh. Jadi tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kepada Mbak Agatha dan Mas Moreno yang sudah berjuang membaca executive summary, nyontek dikit sambil nge-charge. Tapi Mbak Resha ternyata sepertinya yang beruntung hari ini. Thank you banget. Sampai jumpa di acara berikutnya dan jangan lupa juga untuk mengisi survei-survei feedback-nya ya. Selamat siang dan juga semangat belajar.
Siang, makasih Mas Brian. Thank you Bu Mas Ari, Sari. makasih ya. Terima kasih. Terima kasih Yuk. Semua Megi. ya, Pak Sili, Bu Terima Sari. kasih Bu Kasih Sari, Terima kasih semua. semuanya. Pak Muri ya, Pak Ludwig, dan semua Bapak Thank Ibu you. Ya, izin partisipan, pamit ya. teman-teman Thank you Mas peserta Rio, makasih. semuanya. Thank you. Pamit Makasih ya. Bu Vio. Yuk. Terima kasih Iya, panitia. thank you banget. Bu Ruth. Thank you, Bu.